sampai pukul berapa supaya nanti saya bisa menyesuaikan? Mungkin 11 ya maksimal Bu ya. Oh ya, kita baik. diskusi sekitar 15-20 menit. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, maturun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Bapak semuanya yang kami hormati. Bapak Direktur Pasca Sarjana, Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik, dan juga Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan juga Keuangan, serta Ibu Bapak mahasiswa Pasca Sarjana. Terima kasih, senang kemudian bisa berjumpa dengan Ibu Bapak meskipun melalui daring ya, atau melalui virtual meeting seperti ini. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sued hampir sama ya, tapi nanti saya lebih kepada semacam error analysis gitu ya, apa yang kemudian kadang-kadang sering dilakukan ya, kesalahan yang sering dilakukan itu seperti apa gitu. Saya di sini juga apa ya, dalam rangka bukan berarti tulisan saya sangat baik begitu, tidak ya, tetap dalam ada proses belajar dan seterusnya gitu, karena bagaimanapun juga bahasa Inggris adalah bukan bahasa ibu kita gitu ya, jadi pasti ada proses yang kemudian terus menerus kita lakukan untuk kemudian belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Baik, izinkan saya di sini untuk apa namanya, berbagi ya dengan Ibu Bapak terkait dengan issues in academic writing, terutama untuk jurnal atau bahkan untuk tugas atau makalah begitu ya. Semoga terlihat ya. Ya, sudah terlihat jelas Bu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Alan. Jadi kalau tadi Pak Sueb sudah menyampaikan ya, jadi prinsipnya itu adalah ini clear itu adalah jelas gitu, concise itu adalah padat, intinya begitu saja sih. Terus kalau misalnya sudah jelas dan padat, maka jelasnya itu nanti diikuti dengan penggunaan bahasa atau struktur, istilahnya struktur tata bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris ya, kemudian waktunya itu juga harus tepat gitu, supaya pembaca tidak kemudian salah paham sebenarnya ini maknanya apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sih Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Bapak menulis ya ini ya, kalau saya selalu sih mengatakan less is more gitu ya. Kalau bisa diungkapkan dengan cara yang lebih apa ya, lebih sederhana, lebih pendek, dan kemudian itu juga sudah mewakili semuanya ya, mengapa tidak gitu. Jadi tidak perlu kemudian harus terlalu panjang, tapi kemudian memang intinya hanya satu saja gitu. Jadi menurut saya juga less is more itu menjadi penting ya untuk menulis. Saya yakin mau menulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, less is more itu juga penting gitu. Apalagi terlebih dalam bahasa Inggris ya, karena banyak sebenarnya bisa diganti, tidak perlu diulang kembali gitu. Berbeda mungkin saya tidak yakin ya dengan bahasa-bahasa yang lain itu apakah apa ya, kata ganti itu bisa mewakili atau tidak dan seterusnya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu kata ganti itu akan sangat banyak gitu, tidak hanya he, she, it gitu ya, atau I, you, we gitu, tidak begitu, tapi ada banyak, bisa some, bisa several atau apa begitu, jadi ada banyak sebenarnya gitu. Ini ya yang kesalahan-kesalahannya, misalnya ini disebutnya sentence fragments. Jadi apa ya, padanannya dalam bahasa Indonesia menurut saya lebih kepada seharusnya bisa dijadikan satu kalimat begitu ya, tetapi dijadikan menjadi dua kalimat, sebenarnya itu bukan kalimat yang utuh gitu. Nah ini yang disebut kalau dalam bahasa Inggris menjadi sentence fragment. Jadi sebenarnya satu itu sebenarnya hanya klausa saja gitu. Jadi dia harusnya menginduk kepada klausa sebelumnya, atau begitu juga sebaliknya gitu. Jadi biasanya kan kalau kalimat yang seperti ini, kalau saya tidak salah ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk begitu ya. Nah kalau kalimat majemuk berarti kan ada klausa yang kemudian bisa berdiri sendiri, yang satunya itu adalah klausa yang memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut independent dan juga dependent clause. Lalu ini juga ya
Sebenarnya ini adalah bahasa sehari-hari ya. Misalnya the hearing was planned for Monday, December 2, but not all of the witness could be available. So it was rescheduled for the following Friday, and then all the witness could attend. Nah, tidak ada yang salah ketika ini diucapkan Ibu Bapak, tapi ketika itu ditulis, maka orang yang kemudian membacanya sebenarnya penulis ini mau menyampaikan apa gitu. Jadi untuk untuk memahamkan si pembaca sebenarnya tujuan atau pesan apa yang mau kita sampaikan, maka penulisan bukan hanya penulisan kata terlalu urut-urutannya seperti apa, tapi bagaimana punctuation itu apa ya, tanda baca ya. Bagaimana penggunaan tanda baca yang tepat itu juga penting gitu. Jadi kalau tanda komanya itu di akhir gitu, berarti kalimat tersebut belum selesai dong gitu. Jadi hal yang seperti ini yang disebut dengan sentence form gitu ya. Jadi the hearing, jadi apa ya, kalau di Senat itu ada yang disebut dengan public hearing gitu ya, kalau di Amerika public hearing. Jadi didengarkan nih sebenarnya pendapat atau usulan rancangan hukum yang mau diusulkan seperti apa, misalnya begitu gitu. The hearing which had been planned for Monday, December 2, was rescheduled for the following Friday so that all witnesses would be able to attend gitu ya. Jadi koma dan lain sebagainya jadi penting ya. Jadi kalau and then, kalau kita bahasa lisan diucapkan sehari-hari tidak masalah, tapi menulis dengan berbicara itu berbeda gitu ya. Kalau berbicara kita cenderung spontan, kita tanpa subjek kita sudah tahu paham maksudnya gitu ya. Tapi kalau menulis itu tidak ada subjek, pembaca nanyanya ke siapa kalau penulisnya tidak tampak gitu ya, karena penulisnya kan hanya menyetorkan tulisan saja gitu ya. Jadi itu yang perlu betul-betul dipahami kalau kita ingin menulis ya. Jadi kalau tulisan itu kan maunya adalah kalau kita pembaca itu sama sekali tidak ada pertanyaan. Kalau dia ada pertanyaan gitu, berarti ada yang salah dengan tulisan kita. Intinya begitu gitu. Jadi kita yang harus kemudian bisa menata kembali gitu. Itu lalu ini ya, ada misplace atau dangling modifiers gitu ya. Ini ya, when writing proposal and original task is set for research. Nah, memang tradisi dari bahasa Indonesia ya, atau saya boleh menyampaikan kalau boleh gitu ya, bahasa Indonesia ini memang sangat-sangat memotivasi penulis atau periset itu untuk menggunakan kalimat pasif, tapi tidak demikian gitu ya kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu subjek itu menjadi penting gitu ya, pelaku itu menjadi penting gitu. Jadi bukan apa yang dilakukannya, tetapi pelaku menjadi penting untuk hal-hal tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau mementingkan kegiatannya boleh pakai pasif, tapi hampir rata-rata kalau misalnya jurnalnya itu adalah jurnal internasional gitu ya, maka subjek pelaku itu menjadi penting gitu. Jadi kalau tadi Pak Sueb sempat menyampaikan ya, ada IW, ada beberapa untuk terutama untuk ilmu sosial gitu ya, atau bahkan untuk fakultas sastra gitu ya, itu I-nya sangat-sangat dominan gitu ya. Atau kalau misalnya itu adalah penelitian bersama, maka W menjadi sangat dominan di sana gitu. Nah, jadi bukan berarti kemudian tidak penting ya, tapi pelaku itu menjadi penting gitu. Jadi ini juga NDC yang kemudian sudah direvisi ya, versi yang sudah direvisi. When writing a proposal, the scholar sets an original task for research. Jadi scholar gitu ya. Ini kan sebenarnya is set for research, berarti kan yang melakukan penelitian berarti ya memang akademisi gitu ya. Akademisi itu boleh pakai akademik, boleh pakai scholar dan lain sebagainya gitu. Jadi apakah salah yang ini ya? Tidak gitu ya, kalau kita mengucapkan begitu saja nggak apa-apa gitu, tapi ketika Anda mengatakan scholar, orang berarti paham gitu. Jadi oh ya, memang kan yang kalau riset berarti ini adalah penelitian, kalau tidak dilakukan oleh peneliti atau bahkan akademisi. Kalau yang lain kan mungkin profesinya beda ya, jadi mereka mungkin tidak melakukan penelitian seperti ini. Lalu
paralel. Kalau paralel itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia mungkin setara ya, majemuk setara mungkin ya. Jadi saya membaca dan menulis gitu ya. Saya berlari dan bermain misalnya gitu. Atau saya membaca sambil mendengarkan musik misalnya gitu ya. Jadi harus ada yang setara di sana gitu. Nah ini kalau setara ya semuanya harus setara ya. Ini yang sering itu tidak setara nih. Jadi yang diambil yang belakangnya aja gitu ya. Jadi di election kata bendanya, National Health Program itu juga kata bendanya, educational system juga kata bendanya gitu. Nah, padahal kan maksudnya adalah memenangkan pemilihan dan kemudian memutuskan ya, atau menerbitkan kebijakan yang kaitannya dengan program kesehatan dan juga memperbaiki gitu kan. Maunya adalah ada perbaikan sistem pendidikan. Itu. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini juga ya kata gantinya tidak jelas sebenarnya kata gantinya siapa gitu. Kalau ini kan because Senator Martin is less interested in the environment than in economic development, he sometimes neglects it. It-nya ini ke environment atau ke ekonomi gitu ya. Jadi ke lingkungan kah atau ke ekonomi gitu. It-nya yang mana gitu. Nah, kalau diubah menjadi because of his interest in economic development, Senator Martin sometimes neglects the environment gitu ya. Jadi lebih kok ini sama saja panjangnya gitu ya. Nah, memang less is more itu bukan berarti kemudian hanya cuma 3 kata 4 kata ya. Bisa jadi memang sama persis tetapi maknanya atau penggunaan struktur bahasa, kata ganti atau kalau saya boleh bilang diksi ya, pilihan kata itu menjadi lebih baik gitu, dan itu menjadi lebih mudah bagi pembaca untuk kemudian memahami pesan dari kalimat atau inti dari kalimat tersebut gitu. Terus ini kalau kebanyakan koma juga ya, komanya ada banyak gitu. When it comes to eating ya, people differ in their taste. Ini kan harusnya koma ya, ada yang tidak ada koma atau bahkan kebanyakan koma, it's become almost a cliche dan seterusnya. Kalau sudah dikasih tanda baca seperti ini ya, tanda kutip sudah diapit tanda kutip, tidak perlu gitu ya, tidak perlu ada koma. Terus in educational circles ini kan tetap satu kalimat sebenarnya ya. Nah ini tesisnya tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa namanya, Pak Sueb ya. Jadi simple present, past, dan present perfect. Jadi ini untuk ibu bapak ya. Ini silakan nanti kalau misalnya materinya juga bisa kok nanti dibagikan ya oleh tim KPI. Nanti kami akan sharing semuanya dengan ibu bapak. Jadi kalau misalnya ini ya kadang-kadang masih ada yang ini ya, masih ada yang terlewat kadang-kadang. Misalnya di literature review gitu, apakah harus semuanya pas gitu. Kalau misalnya memang hasil dari penelitian dahulu memang hasilnya pas gitu, tapi klaimnya itu kalau misalnya masih sampai sekarang belum terbantah ya kita bisa present perfect gitu ya. Jadi belum terbantahkan. Tapi kalau misalnya sudah terbantahkan ya sudah pas aja ya. Sekarang sudah nggak ada gitu. Sekarang sudah ada teori yang baru lagi gitu. Itu sih. Ini yang simple present ya, saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak membahas simple present. Saya pikir simple present itu yang paling sederhana dari struktur tata bahasa dalam bahasa Inggris. Simple past juga sama gitu ya. Kalau ini adalah verb 1, maka ini adalah verb 2, gitu saja sih sebenarnya. Nah kalau present perfect ini yang tadi ya, kalau misalnya memang sampai sekarang ini little attention gitu ya, ini kebetulan tentang bahasa gitu ya, memang kita bisa pakai ini gitu. Tapi kalau sudah terbantahkan ya, ini sebenarnya sudah tidak ada gitu. Nah kita has-nya kita hilangkan ya.
Nah, ini kalau passive form ya. Kalau mau membentuk passive form berarti kan memang kita ingin memprioritaskan kegiatan ya, bukan pelakunya gitu ya. Jadi describing proses. Jadi kalau misalnya di metode gitu ya, rata-rata menggunakan passive form gitu. Tapi apa namanya, subjeknya tetap ya. Misalnya berapa responden, misalkan 1.000 responden participated misalnya gitu ya, Anda bisa mengatakan 1,000 respondent participated in online survey bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tapi untuk prosedurnya misalnya mereka ternyata nantinya gitu ya, apa namanya, dilakukan eksperimen atau apa, nah baru eksperimen dan lain sebagainya itu menggunakan pasif gitu ya. We selected the candidates, ya ini kan ada we ya, berarti authors ini, on the basis of an initial test in which they were asked to do a short simultaneous translation. Ini ya, misalnya ini, the candidates were then divided into two groups, single media and multiple media, misalnya seperti itu. Jadi apa ya, ada yang kemudian berbeda di sana ya. Jadi ada passive form yang di sana. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada subjeknya ya. Maksudnya itu orang pelakunya gitu ya. Subjek kan bisa berbentuk apa saja ya. Subjek itu yang bisa menjadi subjek kan ada kata benda, ada kata kerja juga bisa menjadi subjek. Terus kemudian orang sendiri juga bisa jadi subjek. Mohon maaf ya. Ini tertutup. Jadi kita selalu sering menggunakan it gitu ya, padahal it ini juga kadang-kadang nggak benar gitu ya. Bukan nggak benar, maksudnya it itu sebenarnya kan dummy subject ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah dummy subject. Jadi subjek yang kemudian bisa merujuk ke apapun gitu. Nah, apapun itu misalnya bisa waktu, bisa hari, bisa jam gitu, bisa apapun gitu. Tapi istilahnya adalah dummy. Kadang-kadang kita nggak jelas itu apa. Nah, kalau misalnya itu tidak jelas, Anda bisa ganti this. Walaupun kadang-kadang saya juga diprotes gitu, bukan diprotes, diingatkan ya sama salah satu native. Di situ kayaknya hanya ada di Indonesia deh. Kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan itu Suroya dibantu ya. Saya sebisa mungkin mencari pronoun yang lain, tapi tidak menggunakan this. Jadi kadang-kadang this juga bisa. Misalnya ini ya, the new version. Jadi kan it is mandatory, the new version ini langsung. Jadi kadang-kadang kita langsung ganti pronounnya. Misalnya this can be done gitu, with the new system, this can be done. Be done ini mungkin strategically atau apa gitu ya. Ini kita bisa ganti dengan strategis misalnya. This may, might, atau could be due to poor performance misalnya gitu. Jadi apa hasil evaluasinya atau apa. Nah, ini juga bisa ya kita ganti dengan itu juga bisa gitu. Jadi tidak harus diganti. Ini kalau dari ini ya, dari perspektif native speaker itu seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kalau saya lihat ya, kalau di artikel di jurnal itu yang jurnal internasional ya, kata this itu memang agak-agak jarang dipakai sebenarnya. Mereka lebih memilih pronoun atau pengganti yang lain gitu untuk menggantikan subjek itu, dan itu juga sangat jarang. Jadi selalu ada yang jelas itu apa sih subjek yang kemudian jelas, yang kemudian bisa memahamkan pembaca gitu, runtutannya seperti apa. Itu proper use of pronouns. Nah ini ya, jangan kemudian menyebutkan it dulu ya, tapi nggak tahu sebenarnya itu apa. Ini kan misalnya beeswax gitu, Anda sebutkan dulu beeswax itu apa, baru in fact it is, it-nya ini kembali lagi ke beeswax, bukan kemudian although it is gitu ya, studies have verified that. Nah, tidak begini ya. Jadi disebutkan dulu baru diganti ya. Although beeswax have verified it's, nah ini kembali ke sini gitu. Jadi disebutkan dulu baru diganti dengan pronoun. Nah, ini urut-urutannya. Kalau setelah subjek harus ada verb gitu ya. Jadi ini ya
kadang-kadang suka begitu ya, kalau yang dari saya tidak tahu dari bahasa atau bahkan dari penelitian antropologi gitu ya atau sosiologi, kadang-kadang itu selalu mengatakan atau melakukan ini ya, among others are gitu ya, among others are misalnya time and cost gitu ya, padahal bisa dibalik menjadi time and cost or among others misalnya, atau among the others selesai. Jadi kadang dibalik seperti itu ya. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa juga gitu. Tapi intinya kan penulis berusaha membuat paham si pembaca. Pembacanya kan dari level manapun gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang tujuan kita, memahamkan pembaca gitu. Jadi kita menulis bukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita menulis untuk pembaca. Intinya gitu. Lalu ini ya, of particular interest ini juga sama ya. Ini the sugar transporter was akhirnya jadi gitu. Ini juga important parameters are gitu. Jadi apa important, dibalik saja ya, subject verb. Lalu sedekat mungkin yang namanya verb atau kata kerja itu harus dengan subjeknya gitu. Nah ini subjek ini segini. People with a high rate of intelligence, an unusual ability to resolve problems, a passion for computers, along with good communication skills, are generally employed by such companies. Mau bilang dipekerjakan itu harus melalui begitu banyak kata, gitu ya. Padahal kan ini miliknya people, gitu ya. Nah, jadi such companies generally employ people with a high rate, bla bla bla, atau people with a high rate are generally employed. Kalau misalnya mau, they must also, kalau misalnya seperti itu ya. Jadi jangan kemudian menjauhkan pasangannya subjek ya dengan verb. Kalau Anda mau seperti ini nggak apa-apa ya, tapi cukup satu saja, tapi jangan sampai 3 begini ya, 1, 2, 3 gitu. Ini ada 4 ya, ada 1, 2, 3, dan kemudian ada 4. Jadi terlalu jauh gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu employed ini sebenarnya milik siapa nanti. Jangan-jangan milik communication skills, misalnya kalau orangnya tidak paham. Oh ya, ini ya. Ini strukturnya setelah direct object atau objek yang langsung, terus diikuti dengan objek yang tidak langsung. Oh, sudah jam 11 ya. Pak Alam. Masih ada waktu ke Pak Alat 2 menit. Oke, baik. 2 menit. Terima kasih. Oke, baik. Ini nanti bisa dipelajari oleh ibu bapak gitu ya. Ini adalah indirect object dan direct object, jadi harus direct objectnya dulu ya. In the above references, some cases dan seterusnya. Lalu ada ini, nggak boleh ada ambigu ya, yang berambigu itu seperti apa gitu ya. Harusnya begini ya, like annoying. Kalau ini kan jadi suka ya, suka siswa yang kemudian menjengkelkan, padahal kan enggak ya, dia ingin menggoda ya, bukan menggoda, istilahnya apa ya, teasing itu apa sih, mencoba ya apa ya, kerjain lah, dalam tanda kutip kerjain gitu. Dan seterusnya. Nah ini ya, less is more, ini jadi segini, ini jadi beberapa kalimat nggak apa-apa. Tadi kan Pak Sued juga ada ya, yang satu kalimat panjang dan lama gitu ya. Itu kalau dibaca napasnya bisa habis. Nggak boleh ada yang redundant, in the month of December dan sebagainya ya. X is larger than Y. Less is more ya. Impersonal, it is possible. Inflation langsung ya. Lalu ini ya, dipanggil dulu ya. Dipanggil dulu tabelnya ya. Jadi bukan dari grafik, kita langsung dipanggil. Namanya, gambar berapa, bahkan berapa, dan seterusnya. Ini juga ya. Benar memang parafrase dengan sinonim ya, tapi
ada yang kemudian tidak bisa dipaksakan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kita punya ini ya, kita punya hal-hal yang seperti ini yang bisa menggantikan sebenarnya di belakang itu ngomong apa sih gitu dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa ibu bapak yang bisa saya sampaikan pagi menjelang siang ini ya, karena ibu bapak juga akan mungkin ada yang bapak-bapaknya ya beragama Islam mungkin agar mau sholat Jumat. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suraya ini atas pemaparannya yang cukup banyak ya, sampai waktunya tadi mungkin masih sedikit kurang, tapi insya Allah nanti materi dan lain akan kita bagi dari Pak Sueb juga dari Bu Suraya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, berpendapat, bisa raise hand atau mengajukan pertanyaan terkait dengan ini cukup penting ya, cukup krusial. Jadi bagaimana kita menuangkan ide gagasan kita, hasil penelitian kita dalam academic writing, khususnya dalam publikasi ilmiah. Monggo mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Ini ada yang open mic, Bapak atau Ibu ini, Bapak Onggo Susilo. Monggo Bapak. Halo, Bapak Onggo Susilo. Oke, sepertinya terpencet ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, bisa raise hand atau diklik raise hand atau langsung unmute dan menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya sambil menunggu pertanyaan, saya bisa diskusi Pak Sueb Bu Suraya ini terkait dengan tadi penulisan khususnya dalam struktur. Oh ini ada, mungkin saya prioritaskan ke yang bertanya dulu. Monggo dari Ibu ini mungkin ya, Ibu Al-Aina. Monggo dipersilahkan bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Al-Aina, bisa di unmute. Monggo Ibu, hilang. Halo, Pak Sueb, Bu Suraya bisa dengar suara saya nih? Dengar. Oh, Tapi memang takutnya sinyal di sini agak tidak bagus juga. Oke, jadi karena terpencet, saya lanjutkan. Jadi bagaimana mungkin cara atau pesan trik mungkin dari Bu Suraya juga, dari Pak Sueb juga untuk membuat kalimat khususnya paragrafing ya. Karena seringkali kita sulit, saya pribadi mungkin ya, pengalaman pribadi dari saya itu menghubungkan antar satu paragraf dengan paragraf berikutnya, misalkan pada introduction atau pada pembahasan atau yang lain tuh biasanya saya ya bisa jadi dua paragraf, tetapi idenya kadang-kadang kurang nyambung. Nah ini mohon mungkin ada tips dan trik dari Pak Sueb dan Bu Suraya, monggo terkait dengan terima kasih. Monggo Pak Sueb dulu. Oke, ya, terima kasih Pak Alan. Ini pertanyaannya. Jadi kalau mama terkait dengan coherence ya dan cohesion dari antar kalimat dan antar paragraf itu, yang perlu diperhatikan salah satu caranya adalah dengan cara memberikan kata penghubung. Contohnya memang jika paragraf 1 dan paragraf 2 itu sifatnya saling menambah atau berkelanjutan, ya kadang kita tidak perlu menggunakan atau menggunakan istilah penghubung in addition to, kemudian moreover, for deeper analysis, bla bla bla. Jadi ada beberapa frasa atau mungkin bahkan satu kata keberadaannya itu untuk menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, itu yang sangat krusial untuk bisa membuat paragraf itu mengalir. Jadi Bapak Ibu, ibaratnya kalau ketika menulis paragraf itu seperti kita di gerbong kereta api. Di gerbong kereta api itu dua gerbong yang terpisah, tetapi
ada satu bagian yang sangat krusial, yaitu cantolan itu kan, untuk memastikan bahwa mereka berada di dalam jalur yang sama. Nah, itu adalah keberadaan dari kalimat kata-kata penghubung itu. Kalau memang sifatnya dua paragraf ini bertentangan, ya Anda dapat menggunakan however, nevertheless, ya, in other words, atau in other condition dan sebagainya. Statement-statement kecil ini sebenarnya remeh seakan-akan, tetapi itu justru penting Pak Alan untuk bisa menunjukkan coherence atau cohesion dari kayak ini. Nah, ini yang kadang tidak bisa didapatkan dari Google Translate. Jadi untuk sentuhan-sentuhan manusiawi, ya saya menyebutnya, ini yang membedakan mana kita menerjemahkan melalui mesin penerjemah dengan penerjemah manusia, editor itu ini. Nah, oleh karena itu ketika kita memang melakukan edit dalam bahasa kita, yang kita butuhkan benar adalah ya skill kebahasaan itu, dan itu biasanya tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu itu dilatih. Caranya tadi, kalau Bapak Ibu yang sudah dari bahasa mungkin terbiasa, yang dari non bahasa Bapak Ibu melihat saja, dibaca dari kalimat, dari membaca paper yang relevan, yang biasanya di jurnal yang sama, jangan akan menemui itu antar paragraf itu akan penghubungnya seperti apa. Nah, itu yang paling gampang seperti itu Pak Alan. Enggak, Bu Suraya mungkin barangkali ada informasi yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bu Suraya atau ada burung rebuk ide, monggo Bu. Baik, terima kasih. Ini saya sambil share ini ya, salah satu artikel di jurnal yang kebetulan memang saya interestnya di sini ya, entertainment education. Benar ya tadi disampaikan oleh Pak Sueb, itu Anda Ibu Bapak bisa menggunakan sentence connector ya, atau kata sambung istilahnya gitu ya. Boleh kok sebenarnya pakai first, second, third dan seterusnya, itu boleh gitu. Dan nanti begitu jam terbang kita semakin banyak kan gitu ya, terus kemudian bacaan kita juga semakin beragam gitu, nanti lama-lama seperti ini Ibu Bapak. Jadi misalnya ini ya, di paragraf pertama kalau kita melihat itu adalah broadcast media, lalu di bawahnya many broadcast media intervention, the dominant theory, langsung gitu. Nah, bukan berarti tidak ada kata sambungnya, tetap ada kata sambungnya. Di sini ada although edutainment atau entertainment education istilahnya. Di sini juga ada lagi although lagi, misalnya seperti itu. Nah, based on these theories, nah ini juga bisa. Jadi tadi benar, kasih nih Pak Alan sudah mengingatkan, karena di sini pun saya juga masih belajar banyak nih. Kadang-kadang kenapa ya kok tetap pakai first, second, third dan seterusnya gitu. Kadang-kadang bosen gitu ya. Padahal yang disebut paragraf yang baik itu bukan yang lebih banyak sentence konektornya misalnya gitu ya. Kadang-kadang gitu. Jadi ya itu tadi ya, kita bisa memperbanyak bacaan kita, beragam dan sebagainya. Nanti baru setelah itu kita coba praktekkan. Jadi kalau saya tidak salah itu kan yang pertama memang adopsi, yang disebut dengan adopsi itu kan kita baca, kita tiru dan modifikasi. Dimodifikasi itu menjadi penting. Kapan sih saya bisa menggunakan effort to understand the entertainment? Kira-kira kapan ya? Bolehkah saya paragraf pertama itu langsung membuat itu? Nah, hal-hal yang seperti ini sih. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu atau Bapak juga sedang membaca artikel yang kemudian itu adalah artikel inti gitu ya, dari penelitian Ibu Bapak, usahakan baca seluruhnya gitu ya, betul-betul mendetail. Nanti lama-lama sense atau istilahnya intuisi Bapak untuk menggunakan kalimat atau kata-kata tertentu itu juga akan terlatih di sana. Saya kira demikian Pak Alan, terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pencerahannya ini Pak Sueb, Bu Suraya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta. Mungkin satu pertanyaan, karena waktunya ini sudah mepet dengan Jumatan ya Bapak Ibu. Atau sudah cukup ini? Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Ghafur. Mungkin saya bacakan saja ya di kolom chat. Mohon izin Pak Sueb, Bu Suraya. Dari Pak Abdul Ghafur di sini, mohon izin bertanya. Saya memiliki pengalaman mengirimkan artikel ke beberapa jurnal internasional berkaitan dengan hasil mengikuti salah satu mata kuliah. Namun masih belum beruntung atau di-reject. Selain berkaitan dengan isi dari artikel tersebut, saya meyakini juga berkaitan translate bahasa. Nah, pertanyaan saya ke depan, apakah ada fasilitas bantuan dari KPI bagi para mahasiswa sebelum melakukan submit? Terima kasih. Nah, ini mungkin dari Pak Sueb atau Bu Suraya, atau kalau
Bu Ketua sudah ya, monggo mungkin bisa membantu menjawab, menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Pada dasarnya KPI mendampingi, sifatnya dari mendampingi Bapak Ibu, dan kita menjunjung tinggi etika edukatif. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki manuskrip, ketika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi, akan dari aspek substansi dan sebagainya, baru kemudian kami akan membantu untuk mendampingi terkait dengan bahasa. Namun Bapak Ibu terkait dengan terjemahan dan edit itu kita juga dapat merujuk Bapak Ibu pada mitra penerjemah dan editor yang kami rasa sudah bekerjasama dengan KPI, bahwa ini sifatnya non-profit di KPI-nya, dan itu Bapak Ibu akan kami arahkan ke sana dan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak tersebut dan sebagainya. Mengapa pihak-pihak tersebut? Supaya bagi kami itu adalah yang mereka sudah memiliki kredibilitas untuk melakukan proofread dan edit dan sebagainya. Tapi kalau umpama meminta untuk menerjemahkan, kami tidak diizinkan untuk menarik biaya kepada Bapak Ibu, sehingga kami lebih baik mengarahkan kepada mitra-mitra yang setelah bekerjasama dengan KPI. Tapi terkait dengan konsultasi bahasa, misal secara global saja bagaimana dengan bahasa, lebih baik seperti ini, mungkin kami bisa masih membantu. Tapi kalau diminta menerjemahkan, nah kami akan keberatan jika menerjemahkan dari awal. Tapi kalau mau feedback bahasa, kami akan memberikan feedback secara global atau holistik. Kira-kira begitu, Pak Alan. Ada tambahan dari Suraya, monggo. Iya, jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Sueb sudah sesuai gitu ya. Jadi terjemahan dan proofread itu KPI bekerja sama dengan mitra lain. Silakan nanti Ibu Bapak bisa ke KPI, nanti kami akan arahkan ke sana gitu ya. Tapi kalau secara umum saja bisa misalnya dilayani oleh KPI, tapi memang sebenarnya kan KPI ini publikasinya itu lebih kepada mengarahkan Ibu Bapak ke jurnal yang kemudian bisa diakui dan kemudian tidak dan seterusnya, atau dari segi substansi, atau bahkan proses submit jurnal itu seperti apa, di OJS atau OJS-nya itu seperti apa, seperti itu sih. Saya kembalikan Pak Alan. Terima kasih. Jadi intinya sifatnya pendamping Bapak Ibu, kalau memang diminta mengerjakan atau mentranslitkan, kita tidak sanggup. Memang ya terkait dengan tadi sampaikan oleh Pak Syed, akademik ya, misalkan Pak saya ada draft disertasi, saya minta KPI buatkan artikel, nah itu kan menjadi kurang etik ya, kalau seperti itu. Jadi kita memang sifatnya pendampingan, paling tidak ada draft awal, nanti kita bisa berdiskusi terkait sistematika, terkait dengan mungkin sedikit global ya, kebahasaan. Prof Nining saya menambahkan sedikit untuk adik-adik mahasiswa S2 dan S3. Jadi KPI itu bukan tempat untuk membuatkan artikel, tetapi di KPI teman-teman itu bersedia mendampingi adik-adik semua. Ya, jadi artikel yang mungkin sudah jadi atau mungkin yang sudah dibahasa Inggriskan atau yang ingin dikonsultasikan lah dengan teman-teman Bapak Ibu KPI, monggo. Tetapi bukan berarti aduh Pak Sueb kalau sudah jadi berapa, Mas Alan ini aku pasrah ke Mas Alan berapa, Bu Soraya ada, itu bukan ya. Jadi tim KPI memang betul-betul tim yang independen yang membantu. Jadi secara legal ini membantu, ditugasi oleh Pak Direktur untuk membantu adik-adik mahasiswa baik S2 maupun S3 di dalam penulisan manuskrip, sehingga nanti adik-adik itu memiliki artikel yang memang punya kualitas yang baik sebelum disubmit ke jurnal. Bahkan mungkin untuk submit ke jurnal saja nggak tahu, monggo datang ke KPI. Misalnya saya dari olahraga, ngapunten Bu Suraya, Pak Sueb, Mas Alan, saya itu nulisnya disertasi saya terkait dengan ini, kira-kira jurnal apa ya yang cocok dengan tulisan saya, monggo datang ke KPI sebelum nanti terlanjur memasukkan artikel kita di jurnal yang mungkin dalam tanda kutip kurang tepat. Jadi saya yakin teman-teman KPI akan sangat membantu adik-adik semuanya di dalam pemilihan jurnal yang tepat ataupun dalam bagaimana memperbaiki kualitas artikel yang diharapkan sesuai dengan template-nya, sesuai dengan hal-hal yang nanti
sekiranya minimalis lah yang ada di jurnal itu sudah terlampaui sehingga nanti sudah di atas minimalis. Kalau seperti itu kemungkinan untuk direview oleh self editor dimasukkan ke review itu akan lebih mudah. Tetapi kalau begitu submit langsung di reject itu berarti dalam tanda kutip sama sekali mungkin template-nya nggak sesuai, mungkin scope-nya bidangnya nggak sesuai juga, jadi nggak masalah. Tapi jangan patah semangat, di reject bukan berarti tulisan Anda nggak bagus. Mungkin itu hanya salah memasukkan saja. Tolong konsultasikan kepada teman-teman ibu bapak yang ada di KPI. Saya yakin nanti teman-teman akan terbantu dan nanti semua proses permasalahan terkait dengan penulisan manuskrip itu bisa berjalan dengan baik. Dan kedepannya dengan informasi yang tadi sudah di-sharekan dengan begitu baiknya, nanti begitu Anda menjadi dosen kembali ke fakultas, ke universitasnya masing-masing, sudah sangat paham untuk menulis. Bahkan mungkin nanti teman-teman yang lulusan UNESA nanti akan menjadi pioner di kampus teman-teman semua. Sehingga nanti di sini mumpung masih di UNESA, kesempatan untuk belajar untuk menulis artikel yang baik seperti apa, monggo dekat-dekatlah dengan teman-teman ibu bapak yang ada di KPI. Saya kira itu Mas Alan, saya kembalikan ke Mas Alan, monggo. Ini matur nuwun Ibu atas tambahan dan pencerahannya. Saya rasa itu nanti kalau ingin berdiskusi dengan teman-teman KPI bisa langsung ke KPI atau ada nomor yang bisa dihubungi. Nanti ada Pak Binar, Pak Sueb, Bu Suroya, termasuk Bu Yeni, Bu Yeti, dan Pak Gofur, Pak Wahid itu bisa support terkait dengan hal ini. Saya rasa itu nih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Prof. Nining ini sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon izin Bu Ketua tadi karena harus pindah tempat ke rektorat, jadi terpaksa harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Kemudian penghargaan yang sebesar-besarnya untuk pemateri kita Pak Sueb dan Bu Surya. Terima kasih banyak atas hasanah, atas pencerahan, atas diskusi kita pagi hari ini. Untuk informasinya minggu depan insya Allah kita akan mencoba menghadirkan, ini sudah bisa disebut Prof mungkin ya, Prof Nadi Suprapto yang terkait dengan analisis bibliometrik. Insya Allah tadi saya sudah konfirmasi beliau berkenan, tinggal kita siapkan poster dan lain-lain untuk. Dan tolong teman-teman yang ikut ini silakan ikut lagi, kemudian dipertajam lagi bagaimana untuk keilmuannya, penulisannya dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang mungkin teman-temannya belum ikut, tolong diajak karena ini materinya sangat penting. Teman kalau boleh tahu ya, saya kasih informasi. Kalau Anda di luar ini bayarnya mahal banget. Terus terang saya dulu pernah ikut seperti ini tuh bayarnya mahal banget. Tapi di sini free, di KPI dengan senang hati memberikan materi dengan free. Jadi terus semangat untuk menulis, semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, dan coleklah teman-teman yang di S2 dan S3 yang belum ikut supaya nanti sama-sama mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Oke, monggo Mas Alan, ini waktunya Jumatan loh, jangan lupa. Matur nuwun Bu. Ini karena sudah mepet juga waktunya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk semua pihak yang membantu pada siang hari ini. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima